Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan penuh keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, coba renungkan sejenak. Di zaman sekarang, hanya dengan satu sentuhan jari kita bisa menyampaikan pesan kepada ribuan orang. Hanya dengan satu klik kita bisa membeli barang dari berbagai penjuru dunia. Bahkan hanya dengan satu unggahan seseorang bisa menjadi terkenal dalam hitungan menit. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemajuan teknologi selalu diiringi dengan kebijaksanaan dalam bermuamalah? Kenyataan yang sering kita lihat justru sebaliknya. Media sosial dipenuhi dengan ujaran kebencian, informasi yang belum tentu benar, bahkan transaksi yang tidak selalu dilandasi dengan kejujuran. Padahal sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam bermuamalah, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena sesungguhnya Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana manusia harus berinteraksi dengan sesamanya, bahkan di tengah perkembangan zaman sekalipun. Hadirin yang saya hormati, sekarang kita hidup di zaman yang sering kita sebut dengan era digital. Di zaman ini, hampir seluruh aktivitas manusia dapat dilakukan melalui teknologi. Komunikasi menjadi sangat mudah, informasi yang diakses dalam hitungan detik, bahkan transaksi ekonomi pun dapat dilakukan hanya melalui sebuah ponsel. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana bersikap bijak dalam bermuamalah di dunia digital. Muamalah dalam Islam berarti segala sesuatu interaksi sosial dan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, komunikasi, maupun kehidupan sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu prinsip dalam bermuamalah adalah kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan dalam aktivitas ekonomi sekalipun. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita agar selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini sangat relevan dengan keadaan media sosial saat ini. Banyak informasi beredar tanpa kejelasan sumber, sehingga ketika kita tidak berhati-hati, kita dapat menjadi bagian dari penyebaran hoaks yang dapat merugikan orang lain. Hadirin yang berbahagia, selain kejujuran dan kehati-hatian, Islam juga mengajarkan kepada kita etika dalam berkomunikasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulul linnasi husna, dan katakanlah sesuatu yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini mengingatkan kita agar selalu menjaga tutur kata, termasuk ketika berkomentar di media sosial. Jangan sampai jari-jari kita lebih cepat daripada akal dan hati kita. Seringkali seseorang berkata buruk di dunia maya karena mereka tidak merasa bertemu langsung dengan orang yang ia hina. Padahal setiap kata yang kita tulis akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah,
Selain itu, dalam bermuamalah di era digital, kita juga harus menghindari perilaku horor, penipuan, serta ketidakjelasan dalam transaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, transaksi digital seperti jual beli online, investasi, maupun bisnis digital, seorang muslim harus memastikan bahwa semua kegiatan tersebut harus dilakukan secara halal dan sesuai dengan syariah. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjauhkan kita dari akhlak yang mulia. Sebaliknya, jadikan dunia digital sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi yang hidup di era digital, kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjadi generasi yang baik dalam bermuamalah. Menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga kuat dalam akhlak dan nilai-nilai keislaman. Karena pada akhirnya kemajuan teknologi tidak akan berarti apa-apa ketika tidak diiringi dengan akhlak yang mulia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.